Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Hidayat dari kelas 11B. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas TRR siklus hidrologi dan daerah aliran sungai. Apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi atau siklus air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut, dapat berjalan secara terus-menerus. Air permukaan baik yang mengalir maupun yang tergenang dan sebagian air bawah permukaan akan terkumpul dan mengalir membentuk sungai dan berakhir ke laut. Proses perjalanan air di daratan itu terjadi dalam komponen-komponen siklus hidrologi yang membentuk sistem daerah aliran sungai. Jumlah air di bumi secara keseluruhan relatif tinggi. Yang berubah adalah wujud dan tempatnya. Tempat terbesar terjadi di laut. Di sini bisa kita lihat gambar dari proses siklus hidrologi atau siklus air. Yang pertama, air yang ada di laut, daratan, sungai, tanaman, dan sebagainya menguap ke angkasa dan menjadi awan. Kemudian awan tersebut akan dibawa oleh angin menuju tahap pengembunan, setelah itu pengendapan. Di pengendapan itu membentuk es dan salju dan akan turun menjadi hujan. Hujan tersebut mengalir ke atau turun di sungai, laut, atau kembali ke tanaman atau tanah-tanah yang sebelumnya. Macam-macam proses siklus air. Yang pertama ada siklus pendek. Siklus pendek ini ada beberapa tahapan, yaitu air laut menguap menjadi uap gas karena panas sinar matahari. Kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan, setelah itu turun hujan di permukaan laut. Sedangkan proses sedang memiliki tahapan air laut menguap menjadi uap gas, kemudian terjadi evaporasi, setelah itu uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, dan pembentukan awan, setelah itu turun hujan di permukaan daratan, serta air mengalir di sungai menuju laut kembali. Sedangkan proses siklus panjang memiliki tahapan air laut menguap menjadi uap gas, uap air mengalami sublimasi. Yang ketiga, pembentukan awan yang mengandung kristal es, kemudian awan bergerak oleh tiupan angin ke darat, kemudian turun salju, setelah itu pembentukan gletser, kemudian gletser mencair membentuk aliran sungai, dan air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Ini materi mengenai daerah aliran sungai. Apa itu daerah aliran sungai? Yaitu daerah aliran atau suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh terkumpul dalam kawasan tersebut. Guna dari daerah aliran sungai adalah menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya melalui sungai. Air pada daerah aliran sungai merupakan aliran air yang mengalami siklus hidrologi secara alamiah selama berlangsungnya daur hidrologi, yaitu perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer, kemudian ke permukaan tanah, dan kembali lagi ke laut yang tidak pernah berhenti tersebut. Air tersebut akan tertahan di sungai, danau, waduk, dan dalam tanah sehingga akan dimanfaatkan oleh manusia atau makhluk hidup. Batas dari wilayah daerah aliran sungai ini diukur dengan cara menghubungkan titik-titik tinggi di antara wilayah aliran sungai yang satu dengan yang lain. Ini adalah gambar dari daerah aliran sungai. Pertama, turun hujan. Hujan turun ke anak sungai. Anak sungai mengalir ke pertanian, ke danau, kemudian melewati daerah aliran sungai, zona pelindung, dan berakhir di muara. Batas dari daerah aliran sungai ini yaitu pegunungan atau tempat tinggi dari daerah aliran sungai tersebut. Dan tujuan dari daerah aliran sungai ini yaitu mengkonservasi tanah pada lahan pertanian. Yang kedua, memanen atau menyimpan kelebihan air pada musim hujan dan memanfaatkannya pada musim kemarau. Yang ketiga, memacu usaha tani berkelanjutan dan
menstabilkan hasil panen melalui perbaikan pengelolaan sistem pertanian. Yang keempat, memperbaiki keseimbangan ekologi, hubungan tata air hulu dengan hilir, atau kualitas air, kualitas dan kemampuan lahan, dan keanekaragaman hayati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.